Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Nurasana, kelas 11 MIPA 3 absen 17. Di sini saya akan buat video tentang kampanye narkoba. Berikut penjelasannya. Apa itu narkotika? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika dibagi menjadi 3. Golongan 1, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya, kokain, ganja, dan heroin. Golongan kedua, yaitu narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Contohnya, morfin dan petadin. Golongan ketiga yaitu narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan. Contoh, kodein. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah 1. Narkotika jenis sintetis, yaitu jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. 2. Narkotika jenis semi-sintetis, yaitu pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga, narkotika jenis alami, yaitu ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan berkurang cairan. Jika efek ini terus-terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. 3. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Upaya pencegahan. 1. Jangan pernah menggunakan narkoba. 2. Mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba. 3. Memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba atau nafza. Dan keempat, mengikuti kegiatan yang bersifat positif, seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif kepada kita. 5. Selalu mengingatkan bahwa pengguna narkoba dan pengedar narkoba memiliki aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.